Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang bisa dikatakan bagus dan punya valuasi rendah. Saham ini cukup jarang dibahas. Dividennya 6% dan kinerjanya terus naik dari tahun ke tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, disclaimer on, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video ini kita akan membahas saham SMAR atau PT Sinarmas Agro Resources and Technology. Salah satu produk terkenalnya adalah minyak goreng Vilma. Teman-teman bisa baca di sini untuk detail selengkapnya. Dari sisi komposisi pemegang saham, 92% dipegang oleh pengendalinya dan hanya 7,6% yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran kami, tidak ditemukan top manajemen yang punya kepemilikan saham perusahaan yang mereka pimpin. Kita masuk kepada probabilitasnya, teman-teman bisa lihat bahwa saham SMAR ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas 67%. Sebaliknya, pada bulan Februari, saham ini cenderung mengalami penurunan di mana punya probabilitas yang hanya 22% saja. Dan hingga video ini dibuat di bulan Januari tahun 2023, saham SMAR ini masih naik 1% dan punya probabilitas 40%. Kita masuk kepada laporan keuangan Q3 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Perusahaan punya total aset sekitar 42 triliun yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana mayoritasnya berasal dari aset tetap sebanyak 12 triliun rupiah. Ada juga persediaan sebanyak 8 triliun dan piutang usaha pihak berrelasi 7 triliun. Nah, untuk sisi kasnya, kas perusahaan berjumlah 2,9 triliun rupiah. Jika kita membandingkan kas perusahaan sebanyak 2 triliun dengan ekuitasnya 25 triliun, berarti perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya, di mana mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu sekitar 13 triliun rupiah yang didominasi oleh hutang bank jangka pendek sebanyak 4 triliun rupiah. Hal ini tentunya akan cukup berpengaruh pada beban bunga yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan dari sisi ekuitasnya berjumlah 17,2 triliun yang didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, di mana mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Untuk laba rugi, penjualan bersih mengalami peningkatan 17 triliun dari 40 menjadi 57 triliun di tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang mengalami peningkatan. Tapi karena peningkatan penjualan lebih besar dari beban pokok, menyebabkan perusahaan masih bisa mencetak kenaikan laba kotor dari 7,8 menjadi 10,3 triliun rupiah. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih perusahaan. Laba bersihnya naik dari 1,7 menjadi 3,5 triliun di tahun 2022. Kenaikan yang bisa dikatakan cukup signifikan. Sekarang kita lihat dari sisi historikal laba. EPS atau laba perusahaan konsisten bertumbuh dalam 4 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga tahun 2022, di mana pada tahun ini mencetak laba yang terbesar dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini memang belum bisa dikatakan konsisten karena absen membagi dividen pada tahun 2020. Tapi pada tahun 2021 dan 2022, saham ini membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dividen yieldnya sekitar 5,9% dengan per 3 kali dan PBV 0,8 kali. SMAR ini merupakan salah satu saham yang punya valuasi masih rendah dengan per 3 kali dan PBV di bawah 1 kali. Artinya harga yang dijual masih lebih murah dari modal per lembarnya. Untuk rasio keuangan, NPM 6% dengan ROE 27%. Hal ini harus teman-teman analisa lagi karena NPM dan ROE-nya tidak berjalan sejalan. Untuk rasio DER-nya bisa dikatakan sudah tinggi di angka 148%, yang berarti hutangnya lebih besar dari modalnya. Kita masuk kepada historikal harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 20%, sempat di 6.250, tapi sempat juga turun hingga ke angka 2.330, dan saat video ini dibuat bisa dikatakan mendekati harga tertingginya. Untuk aspek historical PBV, teman-teman bisa lihat bahwa SMAR ini diperdagangkan pada di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Meskipun begitu, saham ini bahkan pernah turun hingga di bawah PBV 0,7 kali, tapi pernah juga naik hingga di atas PBV 1,1 kali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan, apakah dengan harga 5.000 saham ini menarik? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang sudah dibahas tadi. Apalagi teman-teman harus mempertimbangkan dari aspek
hutangnya, di mana perusahaan ini punya total hutang yang jauh lebih besar dari ekuitasnya, dan juga mayoritas hutang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tapi apabila teman-teman memang tertarik membeli saham ini, mungkin bisa menunggu hingga harganya di bawah 4.500. Tapi ingat, ini hanya pendapat pribadi, bisa benar, bisa salah. Semua kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar cara analisa laporan keuangan dengan lebih mendetail, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan bisa membantu. Banyak pembahasan yang berkaitan dengan analisa laporan keuangan yang dibahas di ebook ini. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you.